Oke, bismillah. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 9. Soal yang pertama ya, itu nomor 9, yaitu ada indikator, trayek pH, trayek warna, warna limbah X, Y. Nah, yang pertama metil jingga. Dengan indikator metil jingga, trayek pH-nya 2,9 sampai dengan 4,0, trayek warnanya merah sampai dengan kuning. Kuningnya itu X, merahnya itu Y. Di situ ada bromil biru indikatornya. Trayek pH-nya itu 6,0 sampai dengan 7,6. Trayek warnanya kuning sampai dengan warna biru. Birunya itu X dan kuningnya itu Y. Nah, ini kuning. Ya. Di situ soalnya, maka pH larutan yang paling memungkinkan sekitar. Nah, sini kita itu ya, kita kasih garis dulu. Oke, ini garis. Nah, habis itu kita kasih ini penandanya. Oke, ini itu nomor, anggap kita kasih nomor 7. Kenapa 7? Karena 7 tuh angka yang netral ya, netral. Habis itu kita ambil 4. Kenapa 4? Karena 4 ini dia berwarna kuning. Nah, jadi kita ambil ya, kita taruh 4-nya di sini. Oke, 4 ter-4 sini. Oke. Nah, habis itu kita kasih garis. Nah, kasih garis. Oke. Kasih garis nih. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa 4-nya ini ke arah kanan? Karena dia itu warna 4 ini mengarahkan pada warna kuning. Nah, warna kuning itu dia mengarahkan ke sebelah kanan. Ya. Habis itu kita kasih warna. Api ya, pakai ini. Ya, setelah itu, habis itu kita ambil yang 7,6. Nah, 7,6 tuh dia lebih dari 7 ya, warnanya dia biru, jadi ke sebelah kanan. Anggap 7,6 tuh ke sini. Ini ya, 7,6. Nah, itu kita kasih ini. Nah, tuh kita warnain deh, kita kasih garis ini. Nah, dah. Terus soalnya, maka pH larutan yang paling memungkinkan sekitar. Nah, jadi rumusnya seperti ini. pH larutan itu dia harus lebih kecil dari larutannya. Larutan. Nah, pH kurang lebih kecil dari larutannya. Sekarang larutannya itu berapa? Larutannya 7,6. Nah, kenapa dia 7,6? Karena 7,6 ini dia Dia memenuhi semua garis nih. Dia memenuhi semua garis. Tuh. Dia pakai semua garis. Nah, makanya pH larutannya adalah 7,6. Nah, jadi jawabannya, maka pH larutan yang paling memungkinkan sekitar itu 7,6. Jadi pH lebih kecil dari 7,6. Gitu deh. Oke, kali ini kita lanjut ke soal nomor 20, yaitu asam lemah Ha 0,1 m mengurai dalam air sebanyak 3%. Maka tetapan ionisasi asam lemah tersebut adalah, nah, yang tanya itu adalah tetapan ionisasi dalam asam lemah tersebut. Nah, kita jawab nih ya. Nah, tetapan ionisasi asam itu rumusnya adalah ini. Sekarang ini diketahui dulu ya. Ketahui itu A sama dengan 3%. Dari sini kan. Nah, besok kita ubah dia ke desimal. Jadi 0,03. Atau kita ubah dengan dia seperti ini. 310 min 2. Nah, setelah itu baru kita masukin nih A-nya. A pangkat 2, ini rumusnya ya. Itu Ka sama dengan M. Nah, setelah itu kita ubah dia. Kita ilangin siapa si ininya. Maaf, ini kan berarti dia yang berarti dia ini, maaf. Kita ubah jadinya dia Ka per molekul. Nah, kelihatan nggak? Nah, habis itu kita pindah ini
Ka-nya berapa? Ka-nya sama dengan, berarti masukin rumusnya, kayak pindah rumus gitu dia. Setelah itu, masukin A-nya itu berapa? Ini A-nya. 3, 10, min 2. Habis itu dikali. Nah, M-nya ini berapa? Nah, M-nya ini kan diketahui nih. M-nya itu dari ini. Ini M-nya. Nah, jadi dikali 0,1. Atau kita bisa buat 10 min 1 gini. Nah, kita bagi ya. 3, 10 min 2 dikali 10 min 1. Nah, ini biar lebih gampangnya lagi, kita gini. Oh iya, jangan lupa ini kan ada pangkatnya. Kita kasih pangkat dulu. Nah, bisa baru deh 3 ini 9. 9 dari sini ya. Situ kali 10 min 5. Nah, ketemu. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia 10 min 5 dari sini? Dari negatif 2, nih ya. Negatif 10 min 5 dari sini. Negatif 2 kali 2 per 5, per 1. Sama dengan, ini negatif 4, 5. Jadi, negatif 5. Nah, jadi angka yang benar adalah ini. 9, 10 min 5. Oke deh. Ini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 35. Berikut ini grafik perubahan harga pH pada titrasi dalam larutan asam format dengan larutan NaOH atau garam. Ini soalnya adalah daerah kurva yang menunjukkan lautan bersifat penyangga terdapat nomor. Nah, di sini kita harus menentukan yang pertama yaitu titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu adalah yang ini, yang garis tegak lurus ini. Itu dinamakan titik ekuivalen. Titik ekuivalen. Jadi garis ini dinamakan titik ekuivalen. Nah, setelah itu kita mengetahui ini grafik apa. Ini adalah namanya daerah penyangga. Daerah penyangga. Penyangga. Ini yang gelombang ini adalah penyangga. Nah, itu dinamakan daerah penyangga. Setelah itu, yang ini, ini, itu dinamakan titrasi. Itu dia sudah masuk ke titrasi. Titrasi. Ini daerah penyangga. Nah, pertanyaannya adalah daerah kurva yang menunjukkan lautan bersifat penyangga terdapat pada nomor ini dan tampak banget ya, ada kelihatan banget, yaitu nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena nomor 3 ini dia belum dicampur sama asam format dengan lautan NaOH. Karena daerah penyangga ini yaitu masih menunjukkan ini masih tahap awal. Dia belum tercampur pada titrasi. Dia belum juga melewati titik ekuivalen ini. Dia belum melewati ini. Jadi dia masih paling bawah dasarnya. Daerah penyangga itu dia yang ini, belum tercampur sama apapun, makanya dia tetap di paling bawah. Daerah penyangga. Jadi jawabannya daerah kurva yang menunjukkan larutan bersifat penyangga terdapat pada nomor 3. Nah, karena nomor 3, kenapa nomor 3? Saya ulang sekali lagi. Karena nomor 3 itu dia belum terjadi titrasi lautan asam format dengan lautan NaOH atau garam. Jadi daerah penyangga ini masih tahap awalnya. Nih. Dia masih paling dasar. Makanya dia jawabannya nomor 3.